Kerja biasa berdampak luar biasa. Tak sia-sia Heru Budi Hartono dilantik menjadi penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Kinerjanya selama seminggu ini seolah mengembalikan lagi kepercayaan publik bahwa Jakarta bisa kembali maju. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Heru ini biasa saja, tetapi dampaknya luar biasa. Saya setuju bahwa tindakan Pak Heru selama seminggu ini merupakan hal-hal yang biasa saja. Hal yang memang sudah seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Banyak yang bilang bahwa tindakan Pak Heru seolah luar biasa karena selama 5 tahun tidak dilakukan. Saya setuju dengan hal ini, tetapi rasanya ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah Pak Heru fokus untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Masalah utama Jakarta adalah banjir, kemacetan, dan polusi udara. Tentu saja ada masalah lain yang harus ditangani, tetapi ketiga hal tersebut adalah masalah yang harus segera ditangani. Pak Heru memberi prioritas kepada 3 masalah tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya koordinasi dengan pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Pak Heru menemui Menteri PUPR untuk membahas soal normalisasi sungai. Langkah ini tentu saja bertujuan menanggulangi banjir. Selain itu, Pak Heru juga bertemu dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mengatasi kemacetan. Penanganan polusi udara mulai coba dilakukan dengan bertemu Erick Thohir untuk revitalisasi kawasan Monas. Saya memandang ini sebagai langkah untuk mengatasi polusi udara karena adanya rencana penghijauan di kawasan Monas. Pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya juga menjadi sarana mengatasi polusi udara karena berkaitan dengan pengaturan gas emisi kendaraan. Langkahnya mungkin sederhana saja, yaitu koordinasi, tetapi langkah ini penting dilakukan. Pak Heru tahu bahwa Jakarta adalah milik banyak pihak. Permasalahan Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri, tetapi perlu dukungan banyak pihak. Karena itulah, koordinasi adalah langkah biasa, tapi dampaknya luar biasa. Faktor kedua adalah ejekan kepada Pak Heru maupun apa saja yang dilakukannya. Ejekan seperti gubernur bukan pilihan rakyat, titipan oligarki dan sejenisnya muncul untuk menyerang Pak Heru. Memang tidak enak mendengar ejekan semacam itu, tetapi justru ejekan itu membuat kerja biasa Pak Heru terlihat luar biasa. Ambil contoh soal pembukaan meja aduan di Balai Kota. Ini hal biasa saja, tapi luar biasa karena dicibir oleh banyak orang. Ada yang mengatakan caranya tradisional, bahkan sampai ada yang menyebut gimmick belaka. Karena banyak yang ejekan, pembelaan pun berdatang. Hal yang begituan biasanya menjadi perbincangan luar sehingga terlihat luar biasa. Dengan begitu, pengaduan langsung di Balai Kota pun semakin dikenal. Tinggal membuktikan saja bahwa aduan yang masuk ditindaklanjuti dengan tuntas. Kalau bisa begitu, program ini tidak hanya luar biasa dalam perbincangan, tapi menjadi program dengan dampak luar biasa bagi masyarakat Jakarta. Contoh lainnya adalah aktifnya kembali pasukan warna-warni di Jakarta. Hal ini biasa saja karena tugas pasukan warna-warni memang itu, ejekan seperti pencitraan ataupun hanya melanjutkan program mulai bertebaran di media sosial. Sekali lagi, ejekan itu justru membuat kinerja pasukan warna-warni semakin dikenal banyak orang. Tugas biasa yang memang harus dilakukan menjadi pusat perhatian sehingga tampak luar biasa. Karena itulah, saya berkesimpulan bahwa Pak Heru tinggal melanjutkan hal-hal biasa yang memang dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Tidak perlu membuat momen-momen atau juga monumen agar Pak Heru dikenang. Tetap fokus saja melakukan hal-hal biasa untuk kemajuan Jakarta serta menyelesaikan masalah banjir, macet, dan polusi udara. Kerja biasa berdampak luar biasa. Tak sia-sia Heru Budi Hartono dilantik menjadi penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta. Kinerjanya selama seminggu ini seolah mengembalikan lagi kepercayaan publik bahwa Jakarta bisa kembali maju. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Heru ini biasa saja, tetapi dampaknya luar biasa. Saya setuju bahwa tindakan Pak Heru selama seminggu ini merupakan hal-hal yang biasa saja. Hal yang memang sudah seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah di Jakarta.
Banyak yang bilang bahwa tindakan Pak Heru seolah luar biasa karena selama 5 tahun tidak dilakukan. Saya setuju dengan hal ini, tetapi rasanya ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor pertama adalah Pak Heru fokus untuk menyelesaikan masalah di Jakarta. Masalah utama Jakarta adalah banjir, kemacetan, dan polusi udara. Tentu saja ada masalah lain yang harus ditangani, tetapi ketiga hal tersebut adalah masalah yang harus segera ditangani. Pak Heru memberi prioritas kepada 3 masalah tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya koordinasi dengan pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan ketiga masalah tersebut. Pak Heru menemui Menteri PUPR untuk membahas soal normalisasi sungai. Langkah ini tentu saja bertujuan menanggulangi banjir. Selain itu, Pak Heru juga bertemu dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mengatasi kemacetan. Penanganan polusi udara mulai coba dilakukan dengan bertemu Erick Thohir untuk revitalisasi kawasan Monas. Saya memandang ini sebagai langkah untuk mengatasi polusi udara karena adanya rencana penghijauan di kawasan Monas. Pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya juga menjadi sarana mengatasi polusi udara karena berkaitan dengan pengaturan gas emisi kendaraan. Langkahnya mungkin sederhana saja, yaitu koordinasi, tetapi langkah ini penting dilakukan. Pak Heru tahu bahwa Jakarta adalah milik banyak pihak. Permasalahan Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri, tetapi perlu dukungan banyak pihak. Karena itulah, koordinasi adalah langkah biasa tapi dampaknya luar biasa. Faktor kedua adalah ejekan kepada Pak Heru maupun apa saja yang dilakukannya. Ejekan seperti gubernur bukan pilihan rakyat, titipan oligarki dan sejenisnya muncul untuk menyerang Pak Heru. Memang tidak enak mendengar ejekan semacam itu, tetapi justru ejekan itu membuat kerja biasa Pak Heru terlihat luar biasa. Ambil contoh soal pembukaan meja aduan di balai kota. Ini hal biasa saja, tapi luar biasa karena dicibir oleh banyak orang. Ada yang mengatakan caranya tradisional, bahkan sampai ada yang menyebut gimmick belaka. Karena banyak yang ejekan, pembelaan pun berdatang. Hal yang begituan biasanya menjadi perbincangan luar sehingga terlihat luar biasa. Dengan begitu, pengaduan langsung di balai kota pun semakin dikenal. Tinggal membuktikan saja bahwa aduan yang masuk ditindaklanjuti dengan tuntas. Kalau bisa begitu, program ini tidak hanya luar biasa dalam perbincangan, tapi menjadi program dengan dampak luar biasa bagi masyarakat Jakarta. Contoh lainnya adalah aktifnya kembali pasukan warna-warni di Jakarta. Hal ini biasa saja karena tugas pasukan warna-warni memang itu, ejekan seperti pencitraan ataupun hanya melanjutkan program mulai bertebaran di media sosial. Sekali lagi, ejekan itu justru membuat kinerja pasukan warna-warni semakin dikenal banyak orang. Tugas biasa yang memang harus dilakukan menjadi pusat perhatian sehingga tampak luar biasa. Karena itulah, saya berkesimpulan bahwa Pak Heru tinggal melakukan hal-hal biasa yang memang dibutuhkan untuk membenahi Jakarta. Tidak perlu membuat momen-momen atau juga monumen agar Pak Heru dikenang. Tetap fokus saja melakukan hal-hal biasa untuk kemajuan Jakarta serta menyelesaikan masalah banjir, macet, dan polusi udara.